warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rita Sari. Nah, di sini kita akan membahas tentang materi kimia yaitu laju reaksi. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang laju reaksi, teman-teman tahu tidak apa sih sebenarnya laju reaksi itu? Nah, untuk memudahkan teman-teman dalam memahami apa sebenarnya laju reaksi itu, di sini saya akan menunjukkan dua gambar, yaitu gambar yang pertama adalah proses pembakaran kayu dan gambar yang kedua adalah proses perkaratan besi. Nah, kedua gambar tersebut memiliki persamaan, yaitu sama-sama merupakan perubahan kimia karena melibatkan reaksi kimia. Tetapi perbedaannya adalah soal waktu atau soal kecepatan. Nah, pada gambar yang pertama atau proses pembakaran kayu hanya berlangsung dalam hitungan detik atau menit saja, maka kayu akan terbakar. Nah, sementara pada gambar yang kedua atau proses perkaratan besi ini tidak berlangsung dalam hitungan detik atau menit, bisa berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk bisa menghasilkan besi yang berkarat. Nah, jadi kesimpulan dari dua gambar tersebut adalah reaksi bisa berlangsung sangat cepat, bisa juga berlangsung dengan sangat lambat. Jadi, laju reaksi itu adalah kecepatan dari reaksi itu. Seberapa lama reaksi itu bisa berlangsung? Apabila sangat cepat seperti pada gambar pertama, berarti laju reaksinya sangat cepat atau tinggi. Tetapi apabila sangat lambat seperti pada gambar yang kedua, berarti laju reaksinya sangat rendah atau sangat lambat. Nah, kita tahu bahwa reaksi itu adalah proses berubahnya reaktan menjadi produk. Maka, laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi zat bereaksi atau reaktan, atau laju bertambahnya zat konsentrasi zat hasil reaksi atau produk per satuan waktu. Nah, misalkan pada reaksi kimia A menjadi B, maka laju berubahnya zat A menjadi zat B ditentukan dari jumlah zat A yang bereaksi atau jumlah zat B yang terbentuk per satuan waktu. Pada saat reaksi A berkurang, hasil reaksi B akan bertambah. Coba teman-teman perhatikan diagram perubahan konsentrasi reaksi dan hasil reaksi pada gambar samping. Nah, berdasarkan pada gambar tersebut, maka rumusan laju reaksi dapat kita definisikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, A. Berkurangnya jumlah reaksi atau konsentrasi reaksi per satuan waktu, atau R sama dengan min delta R per delta T, dengan R adalah laju reaksi, min delta R adalah berkurangnya reaktan atau reaksi, dan delta T adalah perubahan waktu. Nah, untuk reaksi A menjadi B, laju berkurangnya zat A adalah laju A atau RA sama dengan min delta A per delta B. Kedua, B yaitu bertambahnya jumlah produk atau konsentrasi produk per satuan waktu, atau R sama dengan plus delta P per delta T, dengan R adalah laju reaksi dan plus delta P adalah bertambahnya konsentrasi produk atau hasil reaksi, serta delta T adalah perubahan waktu. Nah, untuk reaksi A menjadi B, laju bertambahnya zat B adalah RB atau laju B sama dengan plus delta B per delta T. Nah, bagaimana untuk reaksi yang lebih kompleks, semisal reaksi PA tambah QB menjadi RC? Nah, untuk reaksi demikian, maka RA banding RB banding RC atau laju A banding laju B banding laju C sama dengan delta A per delta T banding delta B per delta T banding delta C per delta T. Dalam perbandingan tersebut, tanda plus atau minus tidak perlu dituliskan karena hanya menunjukkan sifat perubahan konsentrasi. Oleh karena harga delta T masing-masing sama, maka perbandingan laju reaksi sesuai dengan perbandingan konsentrasi. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Andina Dinda. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang menentukan laju reaksi. Laju reaksi dapat ditentukan berdasarkan percobaan, yaitu dengan mengukur
dalam grafik di samping. Nah, pada grafik di samping dapat dijelaskan bahwa A. Pada menit pertama dihasilkan gas H2 sebanyak 12 ml, sehingga laju reaksi pada menit pertama adalah 12 ml gas H2 per menit. Pada menit kedua adalah 6 ml gas H2 per menit. Perhatikanlah bahwa laju reaksi berubah sepanjang waktu reaksi. Laju reaksi terjadi pada awal reaksi, semakin lama laju reaksi semakin berkurang. B. Kemiringan kurva berubah setiap saat. Kemiringan kurva seiring dengan berkurangnya laju reaksi. Kemiringan terbesar terjadi pada menit pertama dan semakin kecil pada menit-menit berikutnya. C. Setelah 5 menit kelima, volume gas H2 tidak lagi bertambah. Reaksi telah selesai dan kurva menjadi datar. D. Volume total gas H2 yang dihasilkan sebanyak 30 ml dalam waktu 5 menit, sehingga laju reaksi rata-rata sama dengan 30 ml per 5 menit sama dengan 6 ml gas H2 per menit. E. Laju reaksi dapat ditentukan dari harga kemiringan dari lingkung grafik pada selang waktu tertentu. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama saya Purisa Purnamaka. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan laju reaksi. Laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi per reaksi, bukan konsentrasi hasil per reaksi. Pada umumnya, reaksi berlangsung lebih cepat jika konsentrasi per reaksi diperbesar. Persamaan laju reaksi atau bentuk laju reaksi menyatakan hubungan kuantitatif antara laju reaksi dengan konsentrasi per reaksi. Bentuk persamaan laju reaksi dituliskan seperti pada gambar samping. Nah, teman-teman, asal ketahuan laju reaksi atau K bergantung pada suhu. Jika suhunya tetap, harga K juga tetap. Sementara itu, pangkat konsentrasi per reaksi dalam persamaan laju reaksi disebut orde atau tingkat reaksi. Reaksi di atas berorde X terhadap A dan berorde Y terhadap B. Orde reaksi total adalah X tambah Y. Nah, tahukah teman-teman bagaimana cara menentukan persamaan laju suatu reaksi? Persamaan laju reaksi dapat ditentukan melalui eksperimen secara berulang-ulang terhadap zat yang akan ditentukan oleh reaksi. Caranya dengan mengubah-ubah konsentrasi reaktan dan menghitung waktu berlangsungnya reaksi. Pada penentuan laju reaksi seperti ini, ada beberapa variabel yang digunakan, yaitu 1. Variabel tetap atau kontrol, yaitu variabel yang tidak diubah-ubah atau dipertahankan. Yang kedua, variabel bebas atau manipulasi, yaitu variabel yang disengaja diubah-ubah untuk memperoleh hubungan antara suatu besaran dengan besaran lain. Nah, teman-teman, selain melalui eksperimen secara berulang-ulang, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan persamaan laju reaksi. Metode yang digunakan dalam penentuan persamaan laju reaksi adalah metode laju awal, metode terisolasi, dan metode laju terintegrasi. Metode penentuan persamaan laju reaksi, metode laju awal, yaitu dengan melibatkan pengukuran laju reaksi pada awal reaksi untuk beberapa konsentrasi awal zat-zat reaksi. Metode penentuan persamaan laju reaksi dengan metode terisolasi, yaitu semua konsentrasi dari reaksi dibuat berlebih kecuali untuk satu jenis reaksi. Sebagai contoh, pada reaksi di samping. Jika reaksi A dibuat berlebih, maka konsentrasi A selama percobaan dapat dianggap konstan. Dari sini, kita dapat menentukan laju reaksi
dengan VA kali VB. Dan terakhir, metode penentuan persamaan laju reaksi dengan metode laju terintegrasi. Banyak digunakan untuk reaksi kompleks, di mana persamaan laju reaksinya melibatkan zat-zat bereaksi dan produk bereaksi atau reaksi. Di dalam metode laju terintegrasi, terdapat beberapa bentuk persamaan laju yang baku untuk setiap kode reaksi. Selanjutnya, kita mencoba mencocokkan data hasil percobaan dengan persamaan laju reaksi yang baku tersebut. Hai teman-teman, saya Ronaldi. Di sini saya akan membahas tentang orde reaksi. Orde reaksi adalah pangkat dari konsentrasi reaktan sehingga bentuk grafiknya merupakan grafik perpangkatan. 1. Reaksi orde 0. Suatu reaksi kimia dikatakan mempunyai orde 0 jika besarnya laju reaksi tersebut tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi. Artinya, seberapa besar peningkatan konsentrasi reaksi tidak akan memengaruhi besarnya laju reaksi. Coba teman-teman perhatikan grafik di samping. Nah, dari grafik di samping diperoleh bahwa pada reaksi orde 0 bentuk kurva pada grafik hubungan antara konsentrasi reaksi dengan laju reaksi adalah garis lurus mendatar. 2. Reaksi orde 1. Suatu reaksi kimia dikatakan mempunyai orde 1 apabila besarnya laju reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi reaksi. Artinya, jika konsentrasi reaksi dinaikkan 2 kali semula, laju reaksi akan meningkat sebesar 2 kali dari laju reaksi semula. Coba perhatikan grafik di samping. Dari grafik di samping diperoleh bahwa pada reaksi berorde 1, bentuk kurva pada grafik hubungan antara konsentrasi reaksi dengan laju reaksi tutup kurung adalah garis lurus dengan kekinian. 3. Reaksi orde 2. Suatu reaksi dikatakan mempunyai orde 2 apabila besarnya laju reaksi merupakan pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi reaksinya. Artinya, jika konsentrasi reaksi dinaikkan 2 kali, laju reaksi akan meningkat sebesar 4 kali dari laju reaksi semula. Coba teman-teman perhatikan grafik. Nah, dari grafik tersebut diperoleh bahwa pada reaksi berorde 2 bentuk kurva pada grafik antara konsentrasi reaksi dengan laju reaksi tutup kurung adalah garis lengkung. Teman, nama saya Rizal. Saya di sini akan membahas tentang teori tumbukan. Dalam proses terjadinya reaksi kimia, ada salah satu yang bisa menjelaskan tentang hal tersebut. Namanya teori tumbukan. Hak menurut teori ini, reaksi kimia yang terjadi itu bisa terjadi karena partikel-partikel yang saling bertumbukan, baik berupa partikel atom, ion maupun molekul. Namun tidak semua tumbukan dapat menghasilkan reaksi. Hanya tumbukan yang memiliki energi yang cukup dan arah tumbukan yang tetap saja yang dapat menghasilkan reaksi. Tumbukan seperti ini disebut tumbukan efektif. Kadang-kadang partikel zat yang bertumbukan tidak langsung berubah menjadi zat lain, tetapi terlebih dahulu membentuk suatu molekul kompleks yang dinamakan molekul kompleks setelah sifat. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar di samping ini. Gambar samping ini merupakan gambar secara garis besar mengenai tumbukan. Tumbukan yang menghasilkan produk reaksi adalah tumbukan yang antar partikelnya mempunyai energi lebih besar daripada energi minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Energi minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi atau menghasilkan tumbukan efektif disebut energi pengaktifan atau energi A. Semakin kecil harga energi pengaktifan, semakin mudah suatu energi
terjadi sehingga reaksi semakin cepat berlangsung. Energi pengaktifan merupakan perintah suatu reaksi kimia sehingga reaksi kimia tidak terjadi secara tiba-tiba pada setiap saat dan setiap keadaan. Nah, energi pengaktifan ini dapat digambarkan sebagai energi yang diperlukan untuk memindahkan sebuah bola yang melewati gundukan tanah. Bola itu tidak dapat berpindah sendiri sehingga diperlukan energi yang cukup untuk memindahkannya. Seseorang harus mendorong bola tersebut hingga ke puncak. Setelah itu barulah bola dapat menggelincir sendiri ke bawah. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, cepat lambatnya suatu reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor apa saja kah itu? Nah, yang pertama adalah faktor konsentrasi. Pernahkah teman-teman melihat persimpangan yang ramai kendaraan dibandingkan dengan persimpangan yang sepi kendaraan? Manakah di antara dua gambar tersebut yang memiliki kemungkinan terjadi tabrakan lebih besar? Nah, dari ilustrasi yang diberikan, maka pada persimpangan yang ramai kendaraan kemungkinan terjadinya tabrakan lebih besar. Lalu, apa hubungannya dengan laju reaksi? Nah, dalam hal ini, kendaraan atau mobil mewakili banyaknya zat bereaksi. Semakin banyak zat bereaksi pada satu tempat, maka kemungkinan tumpukan semakin besar. Sehingga reaksi akan semakin cepat. Konsentrasi mewakili banyaknya zat bereaksi. Jumlah partikel atau zat bereaksi sangat mempengaruhi besar tumpukan dalam reaksi. Semakin besar konsentrasi, semakin besar kemungkinan terjadinya tumpukan. Sebaliknya, jika konsentrasi bereaksi semakin kecil, maka kemungkinan terjadinya tumpukan juga semakin kecil, sehingga laju reaksinya pun akan menurun. Jadi, semakin besar konsentrasi, maka semakin cepat reaksi yang terjadi. Jika tumbukan antar partikel semakin besar, maka kemungkinan terjadinya reaksi juga semakin besar. Dengan demikian, kenaikan bereaksi memicu aktifnya tumbukan antar partikel dan akan menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Kemudian, faktor yang kedua adalah luas permukaan setu. Nah, pernahkah teman-teman melarutkan gula batu atau gula yang berbentuk kotak dan gula pasir dalam air panas secara bersamaan? Kira-kira manakah yang lebih cepat larut? Nah, tentunya yang lebih cepat larut adalah gula pasir. Nah, hal tersebut karena suatu reaksi kimia akan berlangsung melalui tumpukan-tumpukan dari molekul-molekul zat yang bereaksi. Pada zat bereaksi, semakin luas permukaan berarti semakin banyak bidang setunya. Kemungkinan tumpukannya akan semakin banyak, sehingga reaksinya akan semakin cepat. Nah, pada gula batu atau gula yang berbentuk kotak hanya terdapat beberapa bidang sentuh, sehingga kemungkinan terjadinya tumpukan kecil. Sedangkan pada gula pasir di setiap butir memiliki bidang sentuh masing-masing, maka kemungkinan terjadi tumpukan pada gula pasir akan semakin besar, sehingga reaksi yang terjadi semakin cepat. Nah, misalkan saat teman-teman membuat teh dengan air panas dan air dingin, manakah yang cepat larut? Tentunya yang cepat larut adalah teh yang dibuat dengan air panas. Lalu, apa hubungannya dengan laju reaksi? Nah, suhu juga turut berperan dalam memengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah, sehingga partikel-partikel akan lebih aktif bergerak, dan kemungkinan terjadinya tumpukan akan bertambah, dan laju reaksinya pun akan meningkat. Sebaliknya, apabila suatu suhu diturunkan, maka energi kinetik partikelnya akan berkurang, dan kemungkinan terjadinya tumpukan akan berkurang, sehingga laju reaksinya pun akan menurun. Jadi, semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksi. Nah, selain
Macomblang atau cerita tentang Macomblang. Lalu apakah tugas dari Macomblang itu? Nah, tugas dari Macomblang itu adalah untuk membantu mempercepat dua orang untuk saling jatuh cinta. Lalu, apa hubungannya dengan laju reaksi? Nah, dalam hal ini, katalis berperan sama halnya seperti Macomblang, yaitu untuk membantu mempercepat terjadinya suatu reaksi. Macomblang berperan sebagai katalis dan dua orang yang sudah jatuh cinta berperan sebagai partikel-partikel bereaksi. Jadi, katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Nah, katalis dapat menurunkan energi aktivasi atau energi pengaktifan. Nah, dengan adanya katalis, maka partikel tidak perlu mengeluarkan energi yang besar untuk bereaksi, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Jadi, penambahan katalis akan mempercepat laju reaksi tanpa memengaruhi hasil reaksi. Hai teman-teman, saya Mahdi Aditya. Di sini saya akan membahas materi terakhir yaitu peran katalis dalam industri. Dalam bidang industri, katalis digunakan untuk mempercepat reaksi kimia tanpa harus menaikkan suhu ataupun mengganggu keseimbangan kimia. Penggunaan katalis dapat mereduksi biaya produksi dan juga menghemat energi. Dalam bidang industri, katalis juga digunakan untuk pembuatan asam sulfat dan juga amonia. Pembentukan asam sulfat berupa reaksi kimia yang berlangsung sangat lambat, sehingga digunakan katalis vanadium oksida atau tidak untuk mempercepatnya. Dan pembentukan amonia juga sangat tidak stabil, sehingga katalis digunakan agar gas amonia tidak kembali terurai menjadi gas hidrogen dan gas hidrogen. Nah teman-teman, itu tadi video pembahasan kami tentang laju reaksi, yaitu mengenai konsep laju reaksi, teori pembukaan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Apabila ada kesalahan kata atau cara penyampaiannya yang kurang maksimal, kami mohon maaf. Dan semoga video kali ini dapat membantu teman-teman agar lebih memahami tentang apa itu laju reaksi. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itu tadi video pembahasan kami. Siapa lagi lagi? Ini kamu. Lama-lama reaksi itu berlangsung. Apabila sangat cepat seperti pada gambar yang pertama, Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Putri. Nah, pada video kali ini Assalamualaikum. Mereka tahu. Dia mungkin saya dulu aja, aku perempuan bersuara yang baper duluan begitu. Satu suara yang keras. Iya, memang satu pertemuan.